Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo dengan NIM 24SP106. Kali ini saya akan menyelesaikan ujian final mata kuliah PLC dengan dosen Taufik Muntar ST MT. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Topik pembahasan yaitu pengertian PLC, komponen utama pada PLC, sejarah PLC, kelebihan PLC dibandingkan relay, jenis pembagian PLC, spesifikasi dari merek dan tipe PLC, prinsip kerja aplikasi PLC, pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fase secara otomatis. Lanjut, apa itu PLC? Nah, PLC singkatan dari Programmable Logic Controller atau dalam bahasa Indonesianya pengendali logika terprogram. Pengendali menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Logika menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan logis, yakni melakukan operasi, membandingkan, menjumlahkan, menyalinkan, membagi, mengukur, mengurangi, negasi, not and or, dan lain sebagainya. Terprogram menunjukkan kemampuan untuk menyimpan program yang telah dibuat ke dalam memori yang mudah dapat diubah-ubah fungsinya atau kegunaannya. Nah, lanjut. Komponen utama pada PLC yaitu input CPU, output prosesor memori, dan power supply. Nah, lanjut. Nah, sejarah PLC. Sebelum PLC diciptakan, sistem kontrol yang digunakan untuk membantu kegiatan produksi di industri pada masa itu masih berbasis relay logis. Sistem berbasis relay logis menggunakan relay untuk melakukan kegiatan pengendalian sistem. Namun sayangnya, penggunaan relay ini tidak terlalu memuaskan karena kurang fleksibel terhadap perubahan. Dalam sistem, apabila suatu pabrik ingin meningkatkan kapasitas produksinya, maka sistem kontrol yang mengendalikan kegiatan produksi di pabrik tersebut juga harus dirubah. Dalam sistem kendali berbasis relay logis, perubahan tersebut membutuhkan biaya yang besar dan sangat melelahkan. Selain itu, sistem berbasis relay logis juga menyita ruang yang banyak dan biaya peliharaan yang juga sangat besar. Lanjut. Kelebihan PLC dibandingkan relay. Kelebihan PLC dibandingkan relay dengan sistem konvensional relay adalah mudah ganti rangkaian logikanya atau program blanknya, mudah menyelesaikan troubleshooting di lapangan kerja, power line-nya kelihatan sangat menghemat ruang karena menyederhanakan komponen-komponen sistem kontrol, fleksibel, dan dokumentasi lebih baik. Nah, lanjut. Prosesor I/O modul adalah modul terpisah, mudah diubah berdasarkan kebutuhan, lebih fleksibel, menambah dan merubah modul I/O-nya. Nah, seperti contoh gambar modular. Nah, kemudian prosesor I/O modular sebagai satu unit tidak bisa dipisahkan. Nah, contoh gambar seperti ini namanya compact. Lanjut. Spesifikasi dari merek dan tipe PLC. Nah, yang pertama itu silinder software PLC Pro Work 32 and Silhouette Soft. Tipe micro PLC Medium M340. Tipe machine control PLC medium premium. Tipe proses control PLC Mucon Quantum. Tipe programmable controller ada Twido. Tipe smart relay atau Shadow smart relay. Nah, tipe Siemens itu Sewet Smatic. Tipe micro PLC S7 1200 dan S7 sampai 1200 D. Tipe modular PLC
S5 sampai 11.5U, S7 sampai 300 dan S7 sampai 400. Dan tipe Omron itu Softtek CX Programmer, tipe Micro PLC, CPMIA, CPIME dan CPIL. Tipe basis PLC CIM dan CIK MH1H. Tipe modular CJIH dan CJIG dan CCSH atau CCSIG. Nah, lanjut. Pengontrolan PLC untuk kasus forward reverse pada motor induksi 3 fase secara otomatis dengan 4 timer. Nah, komponen yang dibutuhkan itu CPU unit, CPIL atau LCPU unit with 20 points. Nah, untuk spesifikasinya ada CPU tipe, memori spesifikasi 5K steps, hex atau spek komputer 50 KHZ, 4 akses pulse output 100 KHZ dan 2 akses atau model switch transistor output only. Nah, untuk power supply-nya ada AC power supply dan DC power supply. Nah, untuk output metode dari AC power supply dan DC power supply yaitu AC power supply ada relay output, transistor output atau sinking, dan untuk output metode dari DC power supply ada relay output, ada transistor output atau sinking, transistor output atau squeezing. Nah, untuk inputnya ada 12, output ada 8. Nah, modelnya itu ada CP1L, L20DR A, CP1L, L20DTA, CP1L, L20DRD, CPL, L20DTD, CPL 1L, L20DT 1D. Nah, untuk standarnya itu UC1N, LCE dan KC. Nah, untuk komponen CPIL D-nya ada expansion capability, internet port none 2 programming capacity, M-nya 10K step, L-nya 50K step. 3 number of build in number IO points ada 60 berbanding 60 IO points, 40 berbanding 40 IO points, 30 banding 30 IO points, 20 banding 20 IO points, 14 banding 14 IO points, 10 banding 10 IO points. 4 output klasifikasinya, R-nya relay output, T-nya transistor output atau sinking, T1 transistor output atau squeezing. 5 power supply-nya A DC dan D DC. Nah, lanjut. Nah, untuk wiring diagram dari rangkaian motor 3 fasa ini itu kan ada nama tag name-nya itu 1 PB start, PB stop, PB reset, KF, KR, buzzer. Untuk IOTP-nya DI, untuk start DI, stop DI, PB reset DI, dan KF, KR, dan buzzer-nya itu DO. Untuk address-nya PB start 0,1, 0,01, PB stop 0,03, PB reset 0,05. Untuk KF-nya 100,07, KR-nya 100, 0,6, buzzer-nya 100,05. Nah, PB start push button normally open untuk mengaktifkan sistem. Nah, PB stop untuk push button normally open untuk menghentikan sistem. Push button reset untuk mereset sistem, dan kontaktor 20 volt AC motor untuk berputar forward. Untuk kontaktor 20 volt AC untuk motor berputar reverse. Untuk buzzernya horns 20 volt untuk indikator alarm. Nah, baik, penjelasan untuk wiring diagram rangkaian kontrol yaitu PB start disambung dengan kode
kode Omron AC 01 masuk ke start, keluaran start masuk ke Omron DC kode ke minus, dan kode Omron AC 03 masuk ke stop, keluarnya juga ke minus. Dan untuk PB reset masuk dari 05, keluaran dari masuk ke minus juga. Nah, untuk sumber tegangan 220 volt AC masuk ke L1 dan netral masuk ke L2 netral. L1 nya masuk ke kode COM Omron DC, dan untuk COM AC masuk ke minus. Dan untuk L2 atau netral ini masuk keluaran ke ground. Nah, untuk buzzer-nya dari 05 ke buzzer, dan untuk 07 ke kontaktor forward, dan untuk 06 ke kontaktor reverse, dan keluaran kontaktor reverse masuk ke buzzer horn. Begitu juga dengan keluaran KF kontaktor forward. Nah, untuk rangkaian daya ada RST 3 fasa masuk ke circuit break, kemudian keluaran circuit break masuk ke kontaktor 1 dan kontaktor 2 untuk forward dan reverse. Kemudian keluaran kontaktor forward dan reverse masuk ke terminal overload relay atau TOR. Kemudian masuk ke P1 motor. Nah, untuk line RST forward ada di CF dan line SR reverse CCV. Nah, ini ketika motornya berputar forward selama 3 kali, maka buzzer akan bunyi dan akan reset. Baik, untuk timing table ada output device, step time, device KF dan KR, itu step time-nya ada TO T1 sampai T3. Untuk KF-nya 1000, untuk KR-nya 1010. Timingnya 8 detik. Untuk TDTO T1 5 detik, T2 8 detik, T3 5 detik sama dengan 26 detik. Untuk ranknya 26 sampai 18. Untuk TO T1 18 sampai 13, dan untuk T2 13 sampai 5, dan T3 0 5 sampai 0. Untuk wiringnya begini, dan ini program PLC Forward Reverse Motor induksi 3 fasa secara otomatis dengan 4 timer. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.